Banyak yang bertanya, Mas Eka, apakah di tahun ini masih menggunakan usia untuk seleksinya? Kemudian, apakah masih menggunakan nilai rapot untuk jalur prestasi di tahun ini? Kita akan membahasnya di video kali ini. Halo warga sekolah, selamat datang kembali di channel Mas Eka. Di video kali ini kita akan membahas tentang kriteria dan syarat untuk SPMB tahun 2026. Apakah masih menggunakan usia untuk di jalur domisili? Apakah masih menggunakan nilai untuk di jalur prestasi? Nah, di video kali ini kita akan membahasnya agar para warga sekolah bisa mempersiapkan ya strategi yang akan digunakan di SPMB tahun 2026 ini. Kira-kira kriteria dan syaratnya apa? Mari kita bahas. Oke, kita akan masuk ke kriteria dan syarat SPMB 2026 untuk di DKI Jakarta. Nah, ini udah lumayan cukup panjang nih ya, karena pembahasannya akan melebar ke jalur. Jadi untuk para warga sekolah siapkan cemilannya, karena ini memang lumayan cukup panjang ya. Ada 14 slide, nanti Mas Eka akan jabarkan satu-satu ya. Kita mulai dari kriteria umumnya dulu nih ya. Ini kriteria yang semua jalur, semua jenjang wajib ya. Harus tertera kriterianya seperti ini. Yang pertama ya, kriterianya adalah warga DKI Jakarta yang berdomisili di Jakarta ya, dibuktikan dengan KK Jakarta paling singkat 1 tahun sebelum pelaksanaan SPMB. Jadi kalau misalkan kartu keluarganya luar DKI atau non DKI, maka tidak bisa melakukan ikut di SPMB 2026 ini. Jadi SPMB Jakarta memang dikhususkan untuk warga Jakarta ya. Dan Mas Eka klarifikasi di beberapa konten sebelumnya itu ya, Mas Eka menyebutkan kalau misalkan kakaknya luar DKI nanti bisa ikut Japres. Itu keliru ya, itu salah, Mas Eka salah ucap, sebenarnya bukan itu ya. Jadi wajib kriterianya itu berkartu keluarga DKI Jakarta. Jadi kalau kartu keluarganya luar DKI Jakarta tidak bisa, walaupun ya dia lulusan dari DKI Jakarta tapi kartu keluarganya luar DKI, maka tidak bisa mendaftar di SPMB 2026 ya. Oke, tidak terdaftar pada jenjang yang dituju, itu ya kriteria wajib, itu umum ya, wajib seperti itu. Jadi warga DKI kemudian tidak terdaftar pada jenjang yang dituju. Jadi untuk para warga sekolah nih, terutama yang di jenjang SD ya, mungkin sekarang kelas 3 SD gitu ya, terus tahu kalau ada SPMB dia daftar nih ya, wah masukin aja, orang nggak bakalan kedetek ini gitu kan. Akhirnya karena usia di SD kan mainnya di usia ya, usianya 10 tahun dia bisa menang ya, karena udah tua di sekolahnya, ngulang lagi kelas 1. Nah itu banyak ya, syarat kriterianya tidak terdaftar pada jenjang yang dituju ya. Jadi kalau mau masuk SD maka dia tidak terdaftar di jenjang SD. Mau masuk SMA berarti dia tidak terdaftar di jenjang SMA. Begitu juga di SMP dia tidak terdaftar di jenjang SMP. Jika ada perubahan kartu keluarga dari 1 tahun, jika ada perubahan kartu keluarga kurang dari 1 tahun dan ya tidak pindah domisilinya, kakak tersebut masih bisa digunakan. Jadi contoh misalkan dari kakak biasa pindah ke, bukan pindah, di print lagi menjadi kakak barcode ya, tidak ada yang berubah ya, cuma dari yang biasa menjadi barcode itu aja ya. Cuma yang barcode kan dikeluarkan jadi baru, apakah itu masih bisa digunakan? Masih ya, karena nggak ada yang berubah domisilinya. Yang nggak boleh itu kalau domisilinya berubah, misalkan RT-nya berubah, RW-nya berubah, jalannya berubah ya. Nah itu namanya pindah domisili. Maka nanti kartu keluarganya yang bisa digunakan adalah kartu keluarga yang sebelumnya atau kartu keluarga yang lama ya. Dan juga kartu keluarganya misalkan ada perubahan, orang tuanya meninggal, maka hilang kartu keluarganya, anggota keluarganya, atau menambahkan anggota keluarganya, maka itu bisa ya. Atau pecah kakak ya, tapi masih alamat yang sama, itu juga nggak masalah ya. Pecah kakak tuh maksudnya gimana ya? Rumahnya sama nih gitu, tapi udah berkeluarga gitu kan, mungkin bapaknya atau tinggal sama neneknya gitu, tapi pecah kakak, tapi kakaknya masih di situ juga, nggak pindah kemana-mana, cuma pecah kakak aja. Nah itu masih bisa ya, karena tidak merubah domisili. Yang nggak boleh itu merubah domisilinya. Oke. Kemudian kita bahas ke syarat umum di SD. Nah untuk jenjang SD syaratnya karena kemarin kan banyak yang nanya tuh ya, usianya masih pakai nggak Mas? Masih ya. Usia paling rendah itu 6 tahun ya, pada tanggal 1 Juli 2026 paling rendah ya, atau 5 tahun ya 6 bulan. Oh, 5 tahun 6 bulan bisa Mas ya? Bisa, dengan catatan ya. 1, dia memiliki kecerdasan atau bakat istimewa. 2, kesiapan psikis dibuktikan dengan surat rekomendasi dari psikolog profesional. Jadi kalau nggak ada 2 kriteria ini, ya nggak bisa, tetap aja ya usianya paling rendah harus 6 tahun. Ya kalau misalkan anak-anak yang normal lah pada umumnya,
ya udah itu usianya paling rendah 6 tahun per 1 Juli 2026 dia bisa mendaftar di SPMB tahun 2026 ya. Kemudian usia paling rendah 7 tahun menjadi prioritas ya. Jadi contoh misalkan kan usianya paling rendah 6 tahun. Ada yang 7 tahun nih masuk, maka yang diprioritaskan adalah yang 7 tahun ya. Dan satu lagi, tidak ada syarat tes kemampuan calistung, baca, tulis, hitung atau bentuk tes lainnya. Karena ada yang nanya juga tuh ke Mas Eka ya, baik itu di TikTok, di Instagram. Mas, anak saya harus tes ya, harus lulus TK ya, dan segala macamnya, itu bener apa enggak? Ya selama syaratnya di juknisnya seperti ini ya nggak ada, ya berarti nggak perlu ya. Nggak ada tuh tes-tesan calistung masuk ke negeri ya, baca tulis itu nggak ada ya. Kemudian dokumen pendukung persyaratan usia ya, untuk membuktikan usia tersebut benar atau tidaknya, yang pertama adalah akte kelahirannya atau surat keterangan kelahiran dari pihak yang berwenang, terus tercatat dalam KK yang terbit paling singkat 1 tahun sebelumnya. Ya, ini untuk syarat umum di SD. Syaratnya minimal 6 tahun ya, per 1 Juli 2026, 5 tahun 6 bulan itu bisa, dengan catatan tadi ada 2 kriterianya, kemudian usia yang 7 tahun itu yang diprioritaskan. Gitu untuk yang SD. Kita lanjut. Untuk yang SMP ya, kita lanjut untuk yang SMP. SMP syarat umumnya usia paling tinggi ya maksimal 15 tahun pada tanggal 1 Juli 2026. Jadi maksimal 15 tahun. 15 tahun 1 hari bisa nggak Mas Eka per 1 Juli? Nggak bisa. Ya maksimal 15 tahun, titik, selesai ya. 16 tahun bisa nggak Mas Eka? Nggak bisa lah ya. 11 tahun bisa nggak Mas Eka? Bisa dong ya, karena maksimal ya. Maksimal paling tinggi 15 tahun. Kalau dia masuk SD-nya 11 tahun, masuk SMP-nya 11 tahun, berarti SD-nya 5 tahun ya, kurang lebih ya. 5 tahun 6 bulan atau mungkin ya segitulah ya. Atau 12 tahun, biasanya standar sih 12 sama 13 ya. Ada juga yang 14, ada yang 15 ya, mungkin 14 15 yang tinggal kelas dan segala macamnya lah. Terus telah selesai kelas 6 SD, jadi sudah selesai ya. Atau yang sederajat dibuktikan dengan ijazah atau dokumen surat kelulusan ya, surat keterangan lulus ya. Terus dokumen pendukung persyaratan usianya itu sama seperti yang di SD, ada akte, surat keterangan kelahiran, tercatat dalam kartu keluarga. Ya itu semua dilengkapin untuk persyaratan umumnya. Kemudian untuk yang jenjang SMA, untuk jenjang SMA itu usia paling tinggi 21 tahun per 1 Juli 2026. Paling tinggi ya, paling tinggi. 18 tahun boleh nggak Mas Eka daftar SMA? Boleh. 19 tahun boleh nggak? Boleh. 20 tahun boleh nggak? Boleh. 21 tahun per 1 Juli juga boleh. Ya. Terus telah selesai kelas 9, SMP sederajat dibuktikan dengan ijazah. Jadi kalau yang di SMP itu tadi maksimal 15 tahun, kalau yang SMA maksimal 21 tahun. Jadi kurang lebih ada gap 6 tahun tuh ya. Lumayan tinggi loh, banyak banget ya. 15 ke 6 kan 21 tahun ya. Ya kurang lebih inilah. Iya, buset. Banyak banget ya. Bener ya, 15 ke 6 ya. 21 tahun ya, bener ya. Iya, 21 tahun. Buset, banyak banget ya. Gapnya 6 tahun. Ya, mudah-mudahan sih ini ada nanti. Pasti ada alasannya tersendiri kenapa sampai 21 tahun ya. Cuma ya, masa iya anak-anak yang lulus dari SMP yang usianya misalkan tadi maksimal 15 tahun ya, 18 tahun berarti kan 18 tahun dia lulus ya, 18, 19, 20, 21 kan masih ada 3 tahun plus lah gitu ya. Atau dia baru masuk kan nggak bisa masuk 16 tahun ya. Atau dia karena gap year 2 tahun ya, gap year 2 tahun berarti kan kalau 15, 17 ya, 17, 18, 19, 20 ya, 20 ya masih bisa. Ini 21 tahun kalau menurut Mas Eka sih ketinggian ya. Kalau menurut warga sekolah gimana? Coba komen di bawah. Oke. Dokumen lain yang menyatakan kelulusan ini sama ya, ijazah, terus dokumen lainnya, dokumen pendukung persyaratan usianya, akte, dan juga tercatat dalam kartu keluarga. Ya, ini agak shock di 21 tahun tidak berubah dari tahun ke tahun ya. Ya mudah-mudahan nanti ada perubahan lah, amin. Kalaupun tidak ada perubahan pasti ada alasan kenapa usia tersebut masih digunakan sebagai batas usia maksimal untuk jenjang SMA dan SMK gitu ya. Sama untuk SMK 21 tahun per 1 Juli 2026, telah selesai kelas 9 SMP, memiliki ijazah dan juga dokumen surat keterangan lulus, dokumen pendukungnya, ya akte dan segala macam. Calon untuk yang SMK, calon peserta didik memenuhi
peserta didik murid ya. Calon murid baru memenuhi persyaratan khusus untuk mengikuti KBM sesuai karakteristik konsentrasi keahlian yang dipilih sesuai dengan daftar konsentrasi keahlian yang ditetapkan oleh kepala dinas ya. Jadi di SMK itu nanti ada syarat khusus kayak tidak buta warna dan segala macamnya, itu ada turunan-turunannya lagi. Ini syarat umumnya ya. Oke, sekarang kita masuk ke jalur afirmasi ya, syarat khusus untuk di jenjang SMP dan SMA. Di jalur afirmasi prioritas pertama nih kita masuk ya. Pertama, untuk afirmasi prioritas pertama itu penerima manfaat panti sosial seperti yang tinggal di panti ya, itu harus memiliki NIK yang tercatat dalam kartu keluarga panti, kemudian melampirkan SPTJM yang ditandatangani kepala panti. Kemudian anak nakes yang meninggal dunia dalam penanganan COVID di Jakarta ya, dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta. Kemudian penyandang disabilitas, tuh masuk ke data pertama. Untuk penyandang disabilitas harus ada SK dari fasilitas kesehatan atau pihak yang kompeten menyatakan calon murid baru tersebut merupakan berkebutuhan khusus, memiliki ijazah atau surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya. Kemudian usia maksimal 18 tahun untuk SMP dan 24 tahun untuk SMA dan SPTJM ya. Ini syarat khusus di jalur afirmasi. Kemudian syarat khusus SMK di jalur afirmasi prioritas pertama juga sama kurang lebih. Ini untuk penerima manfaat sosial panti sosial, kemudian ini anak-anak nakes yang meninggal karena COVID. Ini penyandang disabilitas ya, tidak memiliki kendala fisik ya untuk yang SMK, kemudian ini sama SK-nya, kemudian memiliki ijazah surat keterangan lulus dari sekolah sebelumnya sama, usia maksimal 24, surat keterangan tidak buta warna dan SPTJM ya untuk SMK. Nah, syarat khusus SD yang di prioritas afirmasi prioritas kedua ya, yang pertama itu adalah pemegang kartu anak Jakarta aktif ya. Kemudian terdaftar dari anak pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudi bus kecil dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Kemudian terdaftar dalam data sebagai anak dari pekerja atau buruh yang tercatat dalam kartu keluarga dan direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Jakarta. Nah, ini syarat khusus SD di jalur afirmasi. Oke, next. Syarat khusus SMP, SMA, SMK di jalur afirmasi prioritas kedua. Pemegang KJP yang masih aktif ya, teman-teman yang memegang KJP nih ya. Kemudian terdaftar dari anak pengemudi Mitra Transjakarta ini juga sama. Terdaftar dari data sebagai anak dari pekerja buruh juga sama. Kemudian terdaftar dalam data sebagai penerima PIP. Yang membedakan dengan SD hanya dua ini aja, pemegang KJP dan PIP ya. Jadi kalau misalkan para warga sekolah pemegang KJP juga pemegang PIP, itu bisa masuk di dalam afirmasi prioritas kedua. Oke. Syarat khusus SD untuk di jalur domisili. Oke. Untuk di jalur domisili ya, domisili CMB berdasarkan KK yang terbit paling singkat 1 tahun sebelumnya pelaksanaan SPMB ya. Wilayah domisili ya, untuk SD itu terbagi menjadi 2 prioritas. Prioritas pertama itu berdomisili satu RT dengan RT sekolah, kemudian prioritas kedua itu domisili satu kelurahan yang sama dengan sekolah. Ini untuk SD ya. Kemudian untuk yang SMP dan SMA ya, domisili berdasarkan KK yang terbit ini juga sama ya. Ngelihatnya dari kartu keluarga, wilayah domisili terbagi menjadi 2 prioritas. Sorry, ini 3 bukan 2 ya. 3 prioritas. Prioritas pertama itu satu RT dengan RT sekolah atau berbatasan ya, atau bersinggungan dengan RT lokasi ya. Kemudian wilayah domisili prioritas kedua itu untuk yang berdomisili pada RT sekitar lokasi sekolah berdasarkan pemetaan. Kemudian yang ketiga, wilayah domisili prioritas ketiga berdomisili satu kelurahan yang sama berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah ya. SMK nggak ada domisili. Kemudian untuk jalur mutasi, syarat khususnya perpindahan tugas orang tua, surat keterangan pindah tugas yang ditandatangani paling lama 1 tahun sebelum SPMB ya. Jadi paling lama 1 tahun. Kalau misalkan baru 2 bulan itu makin bagus. Jadi makin muda itu makin bagus ya. Usia surat mutasinya ya. Dikeluarkan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan orang tua wali atau CMB ya. Ber-KK DKI Jakarta paling lama 1 tahun sebelum tanggal pendaftaran. Jadi misalkan kartu keluarganya baru 9 bulan ya boleh. Baru 3 bulan lebih bagus. Baru 2 bulan lebih bagus. Tapi kalau udah lebih dari 1 tahun maka tidak bisa masuk di dalam jalur mutasi ya. Jalur mutasi ini untuk pindah tugas orang tua ya. Yang orang tuanya bekerja misalkan di luar kota, kemudian dimutasi ke Jakarta ya. Kemudian jalur mutasi untuk anak guru ya dan tenaga pendidikan. Untuk anak guru itu memiliki surat pembagian tugas mengajar
tahun berjalan di satuan pendidikan tempat orang tuanya mengajar atau di sekolah tempat orang tuanya mengajar. Anak tendik juga demikian, tenaga kependidikan, surat pembagian tugas dari kepala sekolah tempat orang tuanya bertugas. Jadi untuk anak guru dan anak tendik syaratnya wajib SK ya dari kepala sekolah, di mana surat tersebut ya orang tuanya bekerja atau mengajar di tempat sekolah tersebut. Jadi kalau misalkan anak guru, orang tuanya ngajar di SMP 1, terus anaknya mau masuk di SMP 2 bisa melalui jalur mutasi nggak bisa. Ya harus di SMP 1. Harus di tempat orang tuanya bekerja atau mengajar. Begitu para warga sekolah. Jadi seperti itu para warga sekolah, itu tadi kriteria dan syarat yang harus para warga sekolah semua penuhi agar para warga sekolah bisa mendaftar SPMB tahun 2026 ini ya. Jangan sampai para warga sekolah dokumennya lupa, ya mulai dari sekarang siapkan dokumennya sesuai dengan jalur yang akan dipilih atau syarat yang sudah disebutkan tadi oleh Mas Eka. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa Mas Eka sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini bisa bermanfaat untuk para warga sekolah. Mas Eka undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sekolah, SPMB kembali menyapa. Sudah siap berkompetisi, meraih mimpi, jadi prestasi. Langkah pasti kita jalani untuk masa depan yang lebih pasti. SPMB, ayo kita bisa.